Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tanaman sikas rumpi atau yang biasa kita kenal dengan pakis haji. Nah, ini merupakan tanaman pakis haji. Dari namanya mudah nggak asing, tapi kebanyakan kita belum tahu bagaimana sih morfologi dari tanaman pakis haji ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi terkait spesies sikas rumpi. Sikas adalah salah satu marga dari suku Cikadaceae yang termasuk ke dalam tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Masyarakat Indonesia secara umum mengenalnya dengan nama pakis haji. Nah, tanaman ini memiliki potensi sebagai tanaman hias yang memiliki nilai jual tinggi. Untuk lebih lanjutnya, agar kita lebih tahu mengenai tanaman yang satu ini, yuk kita simak video eksplanasi terkait spesies pakis haji. Tanaman pakis haji atau sikas rumpi termasuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka dan merupakan satu-satunya genus dalam suku Cikadaceae. Tanaman ini sering dijadikan sebagai tanaman hias karena morfologinya yang sangat cantik dan juga unik. Tanaman pakis haji juga tidak terlalu membutuhkan banyak sinar matahari. Nah, tanaman pakis haji ini diperkirakan berasal dari Kepulauan Maluku. Pusat penyebaran alaminya adalah di wilayah Kepulauan Maluku, distribusi ke arah timur hingga Papua dan ke arah barat hingga Sulawesi bagian utara. Sementara penyebarannya mencakup wilayah selatan Borneo dan bagian utara timur Pulau Jawa. Pemanfaatan dan pengambilan tanaman sikas rumpi di alam secara terus-menerus dapat menyebabkan populasinya semakin berkurang. Hal ini menyebabkan sikas termasuk ke dalam IUCN Red List of Threatened Plants list dengan status rare. Berikut merupakan klasifikasi dari tanaman pakis haji atau sikas rumpi. Ini merupakan karakteristik dari tanaman pakis haji. Yang pertama merupakan tumbuhan berbiji terbuka, kemudian tulang daun sejajar, daun muda menggulung, susunan anak daun berpasangan, bentuk akar tunggang, mempunyai pigmen phycocyanin, klorofil tersebar ke sitoplasma dan runjung sikas jantan lebih besar dibandingkan dengan betina. Akar dari tanaman ini berbentuk akar tunggang atau disebut radix primaria. Batang dari pohon ini cenderung sama dengan pohon palem dengan bentuk yang tegak lurus dan berukuran kurang lebih 30 cm, serta memiliki pola percabangan batang monopodial. Daun dari tanaman sikas ini mirip dengan keris dengan daun majemuk yang menyirip dan lebih dikenal dengan sebutan paripinatus, sedangkan anak daun tanaman ini bercabang hingga ke pucuknya. Bunga dari tanaman sikas termasuk ke dalam kategori monoekus. Pada Strobilus betina, bunga tersebut terdiri dari megasporofil yang berbentuk seperti keris berlekuk-lekuk. Sedangkan pada Strobilus jantan terdiri dari mikrosporofil yang berbentuk seperti susunan sisik yang rapat. Biji dari tanaman sikas ini berbentuk bulat seperti biji dari pohon palem, namun memiliki mikrosporofil dengan bentuk yang menyirip serta memiliki calon biji yang berjumlah 2-5 buah tepat berada pada permukaan karpelum.
selain sebagai tanaman hias, pakis haji juga berfungsi untuk menjaga tubuh dari berbagai masalah kesehatan. Yang pertama yaitu dapat mengobati sakit perut. Tanaman ini diketahui memiliki kandungan obat pencahar yang digunakan untuk mengatasi permasalahan bakteri atau virus dalam tubuh yang dapat dibuang melalui sistem pembuangan. Yang kedua yaitu dapat menjaga kesehatan mata. Kandungan utama dalam pakis haji adalah vitamin A. Vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan kulit. Pakis haji mengandung vitamin lainnya seperti vitamin C. Nah, selain untuk mengatasi beberapa permasalahan kesehatan tadi, tanaman pakis haji juga dapat mengobati diabetes mellitus dan pendarahan menstruasi. Daun pakis juga dapat mengobati penyakit rematik. Secara umum, tanaman sikas ini dapat bereproduksi dengan cara aseksual atau dengan kata lain dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut sebagai bulbil. Ini merupakan siklus hidup dari tanaman pakis haji. Habitat alami dari tanaman ini berada di dalam hutan yang memiliki tingkat kelembaban cukup tinggi. Tanaman pakis haji juga tidak terlalu membutuhkan banyak sinar matahari untuk tumbuh. Mari lestarikan tumbuhan agar tidak punah, karena tumbuhan merupakan sumber penghasil oksigen bagi kehidupan. Maka dari itu, mari jaga dan rawat tumbuhan di sekitar kita. Salam lestari, salam konservasi, dan salam hangat dari saya Mirnawati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.